Selamat berjumpa lagi, Ibu Bapak sekalian, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus. Perjumpaan pada kali ini akan membahas sebuah tema masih dalam pembicaraan atau topik bulan keluarga kita, yaitu hikmat di dalam keluarga. Hikmat di dalam keluarga, apa itu? Nanti kita akan sama-sama bahas dalam terang firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan menurut Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pertama, ayat pertama sampai dengan 10, menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada perjumpaan kali ini. Saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa, memohon Tuhan menolong kita untuk memahami dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk keluarga yang Tuhan berikan untuk kami semua di mana kami hadir di dalamnya. Boleh berinteraksi, saling menyapa, membangun, mengasihi. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan terus untuk kami dan keluarga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, akan firman-Mu. Karena dengan jalan mengenal Engkau, mengenal firman-Mu dan melakukannya, maka disitulah kebahagiaan yang sejati dapat kami alami. Tuhan yang menolong kami semua, baik yang di rumah maupun hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan, menguraikan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, demikian. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu sebagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara
tentunya dengan melakukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita kasihi, bahkan kepada setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita. Hikmat di dalam keluarga. Saudara-saudara, apa sih yang dipahami dari kata hikmat? Apakah sama hikmat itu dengan kepandaian? Saudara-saudara, ada orang bijak mengatakan begini: kepandaian akan menolongmu untuk memberi penghidupan. Namun hikmat akan membuat engkau mengerti makna kehidupan dan tahu apa itu hidup, apa kehidupan yang bahagia itu. Bisa saja orang pandai tetapi tidak berhikmat. Namun ada orang-orang yang sederhana, yang polos tetapi punya pemikiran, punya tindakan, tutur kata, perbuatan yang penuh hikmat. Saudara-saudara, ada kaitannya memang benar. Hikmat dengan ilmu pengetahuan, hikmat dengan kepandaian, tetapi tidak otomatis bahwa itu sama. Bisa saja kita banyak pengetahuan, bisa saja kita banyak sekali ilmu yang sudah kita tekuni, tetapi kita tidak berhikmat. Dalam minggu-minggu terakhir ini, mungkin 3-4 minggu ke belakang, kita membahas tema-tema dalam kebaktian atau ibadah minggu itu berkaitan erat dengan konflik antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli ini. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Herodian. Saya kira mereka semua adalah orang-orang yang pandai, yang tahu dan memahami hukum. Namun kenyataannya pengetahuan mereka, hukum-hukum yang mereka kuasai, bukannya dipakai atau diterjemahkan menjadi dihidupi dalam kehidupan mereka, melainkan bagaimana dipakai untuk kepentingan sendiri, untuk menyerang, menjatuhkan. Dalam hal ini, bagaimana mereka merekayasa sedemikian rupa untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka kira ini sulit untuk dijawab. Sehingga nanti kalau Yesus mengatakan sesuatu dan itu menurut mereka keliru, nah ucapan Yesus ini akan mereka gunakan, akan mereka pelintir untuk memprovokasi orang banyak, lalu kemudian akhirnya menjerat Yesus. Kan mereka tahu, punya ilmu pengetahuan yang banyak, tetapi tidak berhikmat. Saudara-saudara, lalu hikmat itu bagaimana? Secara sederhana, hikmat itu adalah pengetahuan yang mengantarkan seseorang bahwa dengan pengetahuannya itu ia gunakan, ia pakai, ia hidupi, lalu menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya itu. Saya seringkali mengumpamakan begini, petani yang pandai, petani yang luas ilmu pengetahuannya, ya memang tidak selalu mereka bisa berhikmat. Tapi petani yang berhikmat adalah dengan pengetahuannya, dengan apa yang ia ketahui, ia akan mengolah tanah, dia akan memilah bibit, dia akan menanam, menyesuaikan dengan cuaca, dengan iklim, lalu dia akan menjaga, merawatnya, dan bila tiba saatnya, ia akan memanen hasilnya. Jadi artinya,
Petani yang berhikmat itu adalah mereka yang tahu, mereka yang mempraktekkannya, dan kemudian mereka yang berhasil menanam, berhasil memanennya. Seorang pelaut, seorang pelayar yang punya hikmat, saudara-saudara, ia akan bisa mengendalikan, ia akan cukup pengetahuannya untuk membawa kapalnya dan mengarungi samudra hingga sampai dengan tujuan. Tidak hanya ngomong saja, tidak hanya berteori, oh ini kalau jalan ke sini, lintang timur, lintang barat, busur dan seterusnya, speednya berapa knot dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana mengendalikannya saat cuaca, saat badai terjadi. Bisa dia mengatakan secara teoritis, tapi bisakah ia membawa kapal itu sampai ke pelabuhan itu? Hikmat akan menolong orang untuk mengerjakan sesuatu sampai tuntas dan ia berhasil melewati segala tantangan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan keluarga kita ketika dikatakan keluarga yang berhikmat? Jelas, tidak cukup hanya bicara, tidak cukup hanya ilmu pengetahuan saja, melainkan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ayah yang berhikmat tidak hanya ia pandai untuk mengajarkan tentang ketaatan, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang iman, tetapi ia harus mempraktekannya. Kalau dalam Shema Israel, dalam kitab Ulangan itu, engkau harus mengajarkannya, bilang engkau duduk, engkau berdiri, engkau berjalan, dan seterusnya. Bilang engkau makan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya itu harus menjadi peragaan yang hidup dalam kehidupan setiap orang dalam keluarganya masing-masing. Seorang ibu juga sama, tidak hanya pandai ia memberikan ceramah, menasihati anaknya dan seterusnya, tapi bagaimana nasihat yang ia gunakan, ajaran yang ia gunakan itu justru terlebih dahulu ia praktekkan dan memberikan contoh yang hidup, yang nyata. Nih, kalau melakukan seperti yang saya katakan ini, maka hasilnya akan begini. Nah, saudara-saudara, kalau setiap keluarga melakukan hal-hal yang seperti ini, tidak hanya menyimpan pengetahuan dalam otaknya saja begitu, tetapi langsung dipraktekkan, digulirkan dalam kehidupan, maka pasti ada sesuatu yang berubah. Pasti keluarga ini disebut keluarga yang berhikmat ini. Nah, kita lihat dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini kelompokkan oleh Paulus. Ini adalah jemaat di daerah Makedonia, yang mungkin bersama Filipi kalau dan seterusnya. Saudara-saudara, jemaat ini bukan jemaat besar. Jemaat kecil. Jemaat kecil yang dalam kondisi miskin, terbatas, dianiaya, sering dimusuhi, mungkin juga difitnah dan seterusnya. Tapi menurut Paulus luar biasa bahwa mereka ini tidak mengasihani diri sendiri. Tidak menganggap diri, oh kami paling malang, paling susah, paling sulit. Tapi mereka tampil menjadi kesaksian yang hidup. Tidak hanya iman yang diajarkan oleh Paulus itu hanya pengetahuan saja, tapi bagaimana firman itu telah menghidupi mereka, hidup di dalam darah dagingnya, lalu firman itu nyata. Bahkan saking nyatanya Paulus menjadikan jemaat-jemaat Makedonia ini yang kecil, teraniaya, yang miskin ini sebagai contoh. Untuk siapa? Untuk jemaat besar, untuk jemaat Korintus. Misalnya kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, saudara-saudara, di situ Paulus menyebutkan bagaimana jemaat kecil ini mampu memberi
untuk pekerjaan Tuhan itu yang luar biasa, lebih dari apa yang diharapkan. Bayangkan, saudara-saudara, menurut saya inilah contoh yang mempermalukan jemaat Korintus yang besar itu. Jadi jemaat yang kecil ini oleh Paulus diapresiasi begitu rupa, diingat dalam ayat yang kita baca tadi, diingat dalam doa-doanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Mengucap syukur. Saudara, bukankah sebuah kebanggaan kalau kita misalnya dikenang oleh Tuhan, dikenang oleh orang, lalu orang itu mengucap syukur. Bangga bukan dalam arti membanggakan untuk sombong, melainkan ada nih contoh yang baik. Aku mengucap syukur. Kalau misalnya ada jemaat-jemaat yang kecil, mangga besar, jemaat Kalideres, aku mengucap syukur oleh karena mereka yang kecil, oleh karena mereka yang mungkin miskin, tetapi dalam iman itu luar biasa. Saudara-saudara, jangan pernah mungkin kita akan membayangkan bahwa kita jemaat yang kecil, kemudian orang membayangkan, oh ini jemaat mangga besar, jemaat yang rese, jemaat Kalideres, jemaat yang sulit. Lalu image orang akan berpikir, oh ya berarti susah sekali, memang pantas jemaat itu gak besar-besar. Saudara-saudara, bukan begitu. Bukan alasan bahwa kita kecil itu kemudian lalu tidak bisa menjadi kesaksian yang baik. Bahkan Paulus mengatakan dan mengapresiasi terus. Saudara-saudara, ayat ke-8 Paulus mengatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan itu bergema. Luar biasa ini. Jemaat kecil itu. Firman Tuhan bergema, bukan apa? Bukan karena mungkin disiarkan melalui macam-macam media. Bukan karena orang-orangnya fasih untuk bicara, pandai untuk berdebat. Bukan itu. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus adalah firman itu bergema tidak hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang apa? Tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang kamu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi orang itu gak perlu promosi diri, gak perlu memamerkan kami melakukan ini dan itu. Tetapi orang banyak telah mengetahui bahwa di jemaat ini betul-betul firman Tuhan itu bergema. Bergema bukan karena orangnya pandai bicara, pandai ngomong, pandai debat. Tetapi bergema karena mereka melakukannya dengan konkret. Disinilah apresiasi Paulus. Sehingga ia tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Mereka sudah lengkap melakukan firman itu sehingga menjadi kesaksian yang utuh. Saudara-saudara, mengenai bagian ini saya mengingat sebuah tulisan karya Dr. Irase, yaitu semakin dibabat semakin merambah. Saudara-saudara, dalam sebuah babnya diungkapkan bagaimana perkembangan kekristenan waktu itu Uni Soviet sebelum terpecah. Bagaimana perkembangan kekristenan di Uni Soviet ini, yang komunis, yang ditekan habis. Tetapi mereka bisa bertumbuh, mereka luar biasa, bisa menjadi kesaksian yang baik, sehingga kekristenan terus merambat, walaupun seringkali dibabat itu sesuai dengan buku itu. Lalu kemudian petinggi partai komunis itu mencari tahu, menggali. Dan ketika menggali, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menyimpulkan dan mengamati bahwa tidak pernah, katanya, ada orang Kristen dari pejabat, mungkin dari yang posisinya bagus sampai pengangkut sampah, itu mereka mabuk-mabukan. Tidak ada orang Kristen dari kalangan bawah sampai atas itu yang kecanduan alkohol.
Tidak ada yang membuat onar. Saudara-saudara, tapi sebaliknya, mereka yang sederhana ini justru mereka hidup damai. Dalam apa damai? Pertama-tama mereka berdamai atau memperlihatkan kehidupan yang ayem tentrem, yang damai itu di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka, para tetangga ini tidak pernah mendengar ada percekcokan, ada konflik, ada perselisihan, apalagi piring terbang, banting pintu dan lain sebagainya. Tidak ada. Saudara-saudara, akibatnya apa dari kehidupan yang seperti ini? Ketika ada tetangga kiri, tetangga kanan yang konflik, yang sedang bermasalah pasangannya, suami dan istrinya, yang sedang bermasalah orang tua dengan anaknya, keluarga Kristen ini seringkali diminta tolong untuk menengahi. Seringkali mereka dijadikan acuan. Ini loh, keluarga yang bahagia itu seperti itu. Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan Paulus, pada saat itu orang-orang Kristen di Uni Soviet tidak perlu mereka berdebat panjang lebar, tidak perlu mereka meyakinkan orang dengan berbusa-busa bicara, tapi mereka sendiri menghadirkan damai itu pertama-tama dalam keluarga. Kemudian para tetangga mereka melihat ini sesuatu yang luar biasa. Dan ketika mereka ada masalah, mereka kemudian meminta tolong, meminta didamaikan, menjadikan keluarga Kristen itu referensi. Lihat tuh, kalau keluarga hidup damai itu kayak begitu. Saudara-saudara, sekarang kita melihat, kita evaluasi keluarga kita. Apakah tetangga kiri kanan kita kemudian menjadikan rumah kita, keluarga kita referensi? Lihat tuh, keluarga Kristen yang baik tuh seperti itu. Jadi contoh yang baik. Nah, saudara-saudara, ketika Anda dan saya berhasil mengatakan atau memperlihatkan kehidupan yang seperti ini, maka disitulah sebetulnya keluarga Anda, keluarga saya, kita semua sebetulnya adalah keluarga yang berhikmat. Jadi hikmat dalam keluarga bukan sekedar bicara. Tesalonika bukan sekedar bicara, tapi mereka mempraktikkan kehidupan imannya sehingga bergema itu firman Tuhan. Sampai Makedonia, sampai Akaya, sampai seluruh daerah-daerah di sekitar itu mereka mendengar ini jemaat kecil menderita, miskin, tertekan, tetapi memperlihatkan iman yang luar biasa. Saya kira Tuhan menginginkan setiap keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang demikian. Keluarga-keluarga yang penuh dengan hikmat, yang mengerti memahami firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, maukah kehidupan Anda dan saya, kita semua, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Tentu Tuhan mau begitu. Tinggal kita menyambutnya. Marilah kita dengan sukacita menyambutnya, dan pasti kita akan merasakan kedamaian itu bukan teori. Hikmat itu bukan teori, tapi Anda dan saya dapat merasakannya. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesempatan di mana kami mengenal Engkau, mengenal firman-Mu. Namun tolong berikan juga kami hikmat, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan, tiliklah keluarga kami, rumah tangga kami.
masalah yang ada di dalamnya, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu pasti Tuhan yang menolong. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat terus memberlakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Kami percayakan pemerintah, bangsa, dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang kami kasihi juga ke dalam tangan kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.